Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mencoba bagaimana posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Apakah ada posisi ingin kembali terhadap diri kamu, atau memang posisi tersebut membuat manusia yang telah meninggalkan diri kamu lebih bahagia terhadap pihak ketiganya? Kita akan sama-sama melihat, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana posisi energi yang dia miliki untuk saat ini. Muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap sisi energi yang dia miliki, baik secara pemikiran ataupun baik secara perasaan, dan baik dari sisi batinnya. Untuk saat ini, saya melihat ada situasi pemikiran yang dimana pemikiran tersebut membuat diri dia untuk menenangkan sejenak. Dimana ketika diri dia untuk menenangkan pemikiran dia untuk sejenak, saya melihat ada sesuatu hal yang sedang dia perjuangkan di sini. Bisa saja hal yang ingin dia perjuangkan tersebut mungkin bersifat rasa tanggung jawab, mungkin bersifat dari sisi keuangan, atau mungkin bersifat dari perasaan. Dia ingin menenangkan perasaan di sini, guys. Bukan hanya pemikiran, tetapi perasaan pun dia harus menenangkannya. Karena kemunculan kartu The Empress ini berbicara terhadap diri dia seakan-akan saya memerlukan suatu bantuan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Empress ini seakan-akan ada sifat emosional yang ingin dia luapkan. Apakah sifat emosional ini berasal dari sisi pekerjaan dia, atau memang sifat emosional ini berasal dari hubungan yang selama ini dia jalankan? Muncul kartu The Empress, ketenangan dan emosional. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu beberapa tongkat. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila saya mengambil satu tongkat saja, ada dua arti. Arti pertama,
ada suatu perencanaan yang ingin dia jalankan. Di sisi lain, ada satu permasalahan yang membuat diri dia ingin menenangkan pemikiran terlebih dahulu. Karena saya melihat satu permasalahan ini membuat diri dia merasa kacau ataupun membuat diri dia merasa berantakan. Satu permasalahan yang belum dapat jalan keluarnya. Satu permasalahan yang membuat diri dia memperjuangkan hal tersebut. Ini dia guys, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Kedua tangan memegang satu cawan, di mana satu cawan tersebut di atasnya ada gambar pelangi. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, apabila saya menarik kata cawan tersebut, seakan-akan hal yang sedang dia perjuangkan tersebut kemungkinan ada kaitannya terhadap sisi pekerjaan, atau ada kaitannya dari sisi keuangan, yang dimana pekerjaan yang sempat dia lakukan sedikit tertunda ini guys. Yang dimana pekerjaan yang sempat dia lakukan menimbulkan suatu permasalahan, di mana permasalahan itu justru membuat diri dia kacau. Apakah mungkin pekerjaan yang sempat dia lakukan tersebut dilicikin, atau memang ada unsur energi di luar dari energi dia menuntut agar ini orang memberikan sesuatu hal, yang dimana sesuatu hal itu suatu kebahagiaan. Ini dia guys, saya menarik dari sisi cawannya, dan saya mengkaitkan terhadap kartu, kemunculan kartu The Empress, yang dimana pekerjaan yang dia harapkan, yang seharusnya sesuai dengan ekspektasi dia, tetapi ekspektasi itu tidak ia terima. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Pentacles, di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini berbicara terhadap sisi keuangan. Kenapa saya mengatakan dari sisi keuangan? Karena ada 4 koin yang tergambar di dalam kartu yang saya pegang ini. 3 koin dihempit oleh 2 kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya menarik dari sisi 1 koin yang berada di atas kepala, kemungkinan saya melihat sisi keuangan yang dia miliki untuk saat ini sedang berada di dalam situasi yang dimana situasi tersebut tidak lagi nyaman. Bisa saja dalam kategori keterpurukan ataupun kebangkrutan. Sedang posisi tidak nyaman di sini guys, posisi keuangannya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu Four of Pentacles ini dan mengkaitkan terhadap sisi perasaan dia, saya melihat ada satu energi yang telah menerima suatu kondisi, di mana kondisi tersebut membuat pemikiran dia sangat kacau. 2 aspek yang saya katakan, keuangan dan sisi perasaan. Keuangan kacau, perasaan ingin menyendiri dulu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Page of Wands, yang dimana kemunculan kartu Page of Wands ini seakan-akan berbicara terhadap diri dia, baik dari sisi pemikiran ataupun baik dari sisi perasaan. Ada sesuatu yang sedang dia kerjakan, tetapi ketika diri dia mengerjakan hal tersebut tidak memberikan suatu hasil, yang dimana hasil tersebut tidak memberikan diri dia suatu harapan.
Kenapa saya mengatakan tidak memberikan suatu harapan? Karena memang muncul kartu Four of Pentacles, yang dimana kedua kartu ini saya simpulkan seseorang yang berada di dalam satu posisi, di mana posisi tersebut membuat diri dia berantakan. Dari sisi berantakan itulah diri dia berusaha untuk menciptakan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu bisa memberikan diri dia suatu peluang. Dia seberusaha mungkin di sini untuk menciptakan ide-ide baru agar keuangan dia bisa bangkit. Akan tetapi, ketika diri dia menciptakan ide-ide baru tersebut, justru menimbulkan suatu permasalahan yang dimana permasalahan tersebut membuat diri dia di dalam situasi yang tidak tahu harus bagaimana, sehingga diri dia ingin menenangkan pemikiran dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kenapa diri dia ingin menenangkan pemikiran? Karena memang ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, di mana ketika satu energi ini berdampingan terhadap diri dia, satu energi ini menginginkan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal ini bisa mengangkat derajat hidupnya, bisa membuat hidupnya menerima suatu kestabilan. Ini dia guys, kestabilan yang saya angkat sebagai satu cawan yang dipegang oleh dua tangan. Satu energi ini tidak memperdulikan bagaimana kondisi manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Setidaknya dia hanya berpikiran bagaimana caranya diri saya agar bisa mengangkat derajat hidup saya. Semua cara dia lakukan untuk memperoleh hal yang terbaik terhadap kehidupan dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Muncul kartu ini, guys. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila saya kaitkan terhadap 3 energi, mungkin energi kamu saya kaitkan terhadap kartu yang saya pegang ini. Sebenarnya diri kamu menginginkan suatu hubungan kekeluargaan yang dimana hubungan tersebut tidak penuh dengan ketidaknyamanan. Diri kamu menginginkan sesuatu keluarga itu yang sangat bahagia, tanpa ada rasa pengkhianatan, tanpa ada rasa ketidakbahagiaan. Ini dia energi yang kamu inginkan. Kalau saya melemparkan kartu yang saya pegang ini terhadap energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan ada sesuatu hal yang saya lihat di dalam pemikiran dia, di mana pemikiran diri dia sedikit menyesal terhadap orang yang berdampingan terhadap diri dia. Karena situasinya, kebahagiaan yang dia rasakan terhadap pihak ketiga yang dia jalankan itu hanya bersifat sementara waktu. Awalnya memang dia merasakan suatu kebahagiaan, tetapi untuk saat ini bukan kebahagiaan yang dia rasakan, melainkan suatu situasi yang membuat diri dia, baik dari sisi keuangan ataupun dari sisi pekerjaan, seakan-akan keuangan ataupun pekerjaan tersebut semakin kacau. Ini dia guys, kalau saya melemparkan kemunculan kartu yang saya tunjuk ini terhadap orang ketiga, kemungkinan diri dia mengharapkan suatu keluarga yang bahagia, tetapi ketika diri dia mengharapkan suatu keluarga yang bahagia, justru dia mempergunakan sistem kelicikan. Dia berusaha untuk mencoba membuat manusia yang telah meninggalkan diri kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Swords.
9 pedang yang sedang mengarah terhadap satu energi, di mana 9 pedang ini berbicara terhadap satu energi, suatu kekacauan, suatu keberantakan, ataupun suatu ketidaknyamanan. Walaupun manusia yang telah meninggalkan diri kamu melakukan segala aktivitas yang dimana menurut diri dia aktivitas yang dia lakukan itu bersifat positif, akan tetapi pemikiran dia kacau. Ada satu pemikiran terhadap satu hal yang telah mengganggu diri dia. Ini dia guys, Nine of Swords. Seseorang yang benar-benar kacau, yang tidak tahu harus berbuat apa. Dari situasi kekacauan tersebutlah diri dia berusaha untuk menciptakan hal-hal baru, agar hal-hal baru tersebut bisa memberikan diri dia suatu peluang ataupun suatu keberuntungan. Dengan kata lain, ketika diri dia menciptakan hal-hal baru tersebut, dia penuh dengan keterpaksaan. Kalau saya menarik dari kata terpaksa, mungkin ada sisi batin yang benar-benar tersiksa. Ada sisi batin ataupun sisi perasaan yang dimana mengatakan saya menyesal terhadap hubungan ini. Yang dimana saya berpikiran ketika diri saya menjalankan suatu kehidupan terhadap pihak ketiga, saya berpikiran hubungan tersebut bisa memberikan diri saya bahagia, akan tetapi hubungan tersebut justru membuat diri dia berada di dalam satu permasalahan. Dan satu permasalahan itu letaknya di dalam keuangan. Saya menarik kata keuangan dari Four of Pentacles, yang dimana kata Pentacles. Ketika keuangan dia berada di dalam ketidaknyamanan, dia seberusaha mungkin berdiam diri di dalam satu tempat yang tidak tahu arah dan tujuannya. Dia selalu berpikiran terhadap itu. Apakah ini semua akibat kebodohan saya, atau memang ini semua akibat dari hubungan ini? Dia selalu bertanya-tanya di sini, guys. Dia selalu membandingkan ketika dia bersama dengan diri kamu dan ketika diri dia bersama dengan pihak ketiganya untuk saat ini. Muncul sisi perbandingan antara diri kamu dengan pihak ketiga. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Hangman ini seakan-akan berbicara terhadap diri dia. Ada satu hal yang membuat diri dia di sini sangat ragu. Saya tidak tahu apa yang membuat diri dia sangat ragu di sini. Tetapi ketika diri saya mengangkat kartu Four of Pentacles dan mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Hangman, sebenarnya dia sudah menyadari bahwasannya hubungan yang dia jalankan itu hanya bersifat materi, tetapi dia masih berpikir di sini untuk meninggalkankah atau memang untuk bertahan. Keraguan yang dia pikirkan di sini, guys. Karena memang satu energi yang berdampingan terhadap diri dia sedang berusaha untuk mengendalikan diri dia tanpa disadari oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Dengan kata lain, dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan, yang dimana kesimpulan tersebut untuk saat ini energi yang dia miliki dari sisi pemikiran ataupun dari sisi batin dan perasaan terhadap kemunculan kedua kartu ini.
Nine of Swords dengan Four of Pentacles, yang dimana Nine of Swords berbicara terhadap energi dia, saya sedang kacau. Four of Pentacles berbicara terhadap sisi keuangan dia, berada di dalam ketidaknyamanan. Kalau saya mengkaitkan terhadap energi dan keuangan dia, ibaratnya dia perlu bantuan dari pihak energi lain. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.